Halo sahabat TV 10, senang sekali menjumpai Anda kembali dari TV 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat TV 10, saya Carla Ratna. Kembali hadir bersama psikolog kita dari Yayasan Pendidikan Islam Diponegoro, Surakarta, Bunda Tarika Isnaning Tias. Halo Bunda. Halo Kak Nana. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kembali kami hadir untuk Anda dalam program Bincang Psikologi Anak. Nah Bunda, di Bincang Psikologi Anak seperti biasa nih, kita selalu ngasih tema-tema yang semoga ini merupakan solusi dari permasalahan ayah bunda dalam menghadapi putra-putrinya. Salah satunya yang akan kita coba angkat ini. Tapi kita juga buka kesempatan loh untuk ayah bunda yang ada di rumah atau sahabat TV 10 yang lain yang ingin berpartisipasi. Kami undang Anda untuk menyampaikan mungkin ada permasalahan saat Anda mengasuh buah hati tercinta, baik itu dari usia berapapun sampai dewasa, mungkin masih ada problem, silahkan disampaikan melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kalau di episode kali ini kita akan berbicara tentang buah hati yang masih usia sekolah, tapi ceritanya ini lagi ngambek bun, nggak mau berangkat ke sekolah. Ini tuh bukan fenomena yang langka sebenarnya, ini tuh hampir setiap anak ada fasenya seperti itu ya. Orang tua jadi bingung kan, soalnya kan bagaimanapun juga pendidikan formal di sekolah itu akan menambah wawasan dan juga pengetahuan anak, sekaligus juga memperluas pergaulannya ya bun ya. Tapi dibangunin untuk mandi aja susah, beranjak dari tempat tidur aja dia susah. Kalau diperingatkan dia malah marah, terus nangis, terus hampir semua orang tua pernah mengalami hal yang semacam ini ya, menghadapi anak yang tidak mau pergi ke sekolah. Ada bahkan orang tua yang sampai angkat tangan loh bun, ya udah dituruti aja keinginannya anak nggak berangkat sekolah, tidak mengikuti pelajaran di kelas. Padahal kalau ini diteruskan ya, dilakukan terus menerus kan kebiasaan ngambek ini justru tidak akan hilang dan malah bisa bertambah parah. Nah, padahal kalau memaksakan agar anak mau sekolah itu juga kalau caranya keliru malah bisa merusak hubungan antara orang tua dengan anak ya. Nah inilah bagaimana ketika anak Anda itu ngambek atau mogok nggak mau sekolah. Ini yang akan kita obrolkan di Bincang Psikologi untuk episode kali ini. Sebenarnya bun, kalau dari sudut pandang ilmu psikologi, anak mogok sekolah ini apa sih penyebabnya bun? Jadi apa sih mereka nih kok sebagai orang tua nih kenapa ya kok anakku nih tiba-tiba dibangunin untuk sekolah aja males, padahal kemarin mungkin bersemangat, bahkan dia yang pengen sekolah. Betul. Penyebabnya apa kalau dari ilmu psikologi Bunda Tarika menganalisanya? Baik Kak Nana dan bisa TV 10 di rumah, pasti ada banyak faktor penyebab nih kenapa kok anak tiba-tiba mogok sekolah. Ada yang beberapa kasus kayak sebelumnya dia semangat sekolah nih, tapi karena ada suatu hal mungkin yang dia membuat tidak nyaman nih di sekolah, akhirnya tipenya adalah dia jadi menjadi cemas masuk sekolah, jadi takut masuk sekolah. Nah itu pasti penyebabnya itu adalah ada suatu kejadian yang mungkin tidak nyaman di sekolah. Itu faktor penyebab yang pertama, itu seperti itu bisa. Jadi yang awalnya dia itu nggak ada masalah, semangat gitu ya, itu tiba-tiba setelah sampai sekolah mungkin ada faktor yang menyebabkan dia jadi malas ke sekolah itu karena di sekolah mungkin gimana gitu ya, ada sesuatu. Ada kejadian mungkin sama dengan gurunya, dengan temannya pun bisa ya, temannya juga bisa, atau di lingkungan sekitarnya juga dia di lingkungan sekolahnya dia belum merasa nyaman, akhirnya dia memilih anu aja deh, apa namanya, aku nggak mau sekolah. Nah gitu. Itu yang pertama, itu ada mungkin faktor penyebabnya itu. Yang kedua adalah ketika dia mogok sekolah itu bisa juga terjadi karena kematangan emosi yang belum, istilahnya emosinya belum matang, pengelolaan emosi. Ketika mungkin tadi ada masalah, dia akhirnya memilihnya adalah menghindar. Ya udah deh, nggak usah sekolah aja deh. Jadi tidak menghadapi tapi menghindar. Berarti itu kan istilahnya proses pengelolaan emosinya belum matang, akhirnya dia lebih kayak merasa takut, merasa ini, akhirnya merasa cemas, nanti kalau semua aku ketemu sama temanku yang itu, aku nanti takut gimana ya, terus akhirnya aku nggak mau sekolah, tapi ditanya sama mama papahnya nggak mau sekolah, tapi dia nggak mau jujur, juga ada yang seperti itu. Nah itu dua itu karena belum istilahnya kematangan emosinya belum sempurna ya, masih belum matang emosinya. Yang ketiga adalah
Bisa juga karena kok anak itu mogok sekolah karena dia kayak tidak suka dengan aktivitas sekolah yang menurut dia bosen, membosankan, monoton. Akhirnya memang malas belajar, motivasinya kurang juga, itu juga anak istilahnya mogok sekolah juga alasannya karena itu juga bisa. Nah, itulah beberapa penyebab kok anak itu bisa mogok sekolah. Tapi yang pasti yang pertama adalah istilahnya ada nih di dalam diri anak itu adalah rasa takut, cemas untuk menghadapi masalah, yang intinya adalah seperti itu faktor penyebabnya biasanya. Jadi mungkin memang ada sesuatu yang membuat dia itu terus jadi bisa jadi menghindar dari masalah itu, tapi juga bisa jadi karena faktor bosan. Bosan bisa karena mungkin tidak sesuai maksud pengajarannya atau mata pelajarannya itu membuat dia bosan, atau bisa jadi mungkin bosan karena dia dari kecil, dari umur berapa itu sudah sekolah, itu bisa juga ya Bun ya. Kalau dari ilmu psikologi itu gimana Bun melihatnya? Ada kayak istilahnya ya, kalau sering sekolah karena mungkin dari usia udah dari kecil sekolah terus sekarang tuh bayi juga sudah lagi sudah gitu. mulai di sekolah itu bisa menimbulkan kebosanan. Karena dia mengulangi istilahnya, ada tuh beberapa kayak apa namanya siswa nih yang maksudnya TKB-nya kalau TKB-nya itu 2 kali karena usianya kan sekarang 7 tahun, terus harus masuk SD, mengulang lagi walaupun terus dia belum bisa menikmati, akhirnya sampai ke sini juga apa namanya jadi bosen, atau bisa juga terjadi karena dia terlalu muda di sekolahnya. Masuk sekolahnya? Iya, masuk sekolahnya, seperti ada beberapa sih yang seperti itu. Jadi kayak karena dia belum puas mainnya di TK, akhirnya sudah dituntut di peralihan ke SD, jadi belum puas main, akhirnya masih ke bawah, pengennya main ya. Jadinya akhirnya nggak mau sekolah. Jadi biasanya itu terjadi antara transisi dari ke TK ke SD. Dari TK ke SD, masa-masa transisi itu. Iya. Jadi kayak merasa kok di TK kemarin main-main, kalau di SD kan SD main sudah pasti mulai serius, ada tapi, berhitung, ada membaca. Tapi mungkin istilahnya yang, tapi kan insya Allah kurikulum Merdeka kan sudah mendekati untuk apa namanya memerdekakan anak ya. Jadi ada mungkin penyesuaian kaget aja, yang biasanya lebih banyak mainnya, usianya masih kurang, pengen seneng-seneng main, belum puas, sudah masuk SD yang sudah kadang ada PR, ada ini. Iya, betul. Kan jadinya tapi kan tidak selalu ada anak yang memang sudah siap dan memang semangat untuk sekolah, justru setiap pagi atau mungkin ini yang dinantikan adalah segera berangkat ke sekolah. Ya semuanya tergantung ininya sih, ada masalah apa sebenarnya yang membuat anak itu malas sekolah. Karena rata-rata kalau biasanya ya Bun, kita kalau melihat tuh anak-anak ketika berkumpul dengan teman-temannya di sekolah, ketika dia nyaman, justru dia akan bersemangat sekolah loh. Betul sekali. Iya kan? Pagi tuh justru kalau libur tuh masih libur ya, padahal udah kangen sama teman di sekolah loh. Iya, betul. Ada seperti itu ya. Berarti itu salah satu faktornya ya bisa jadi memang dari faktor yang sekolahnya, maksudnya dari satu, dari kayak tadi individu anaknya sendiri itu pasti ada kayak belum kematangan emosinya, belum matang, belum istilahnya pengelolaan emosinya belum berproses secara sempurna, belum berkembang secara sempurna dari diri individunya, kemudian didukung lingkungan, mungkin dia masalah sama gurunya atau masalah sama temennya di lingkungan sekolahnya, dia akhirnya dia menjadi mogok sekolah seperti itu. Itu boleh nggak sih diturutin gitu Bun? Tentu kalau dari kita tidak ya, karena gini, oke, sekali 2 kali. Jadi kayak gini, ada tanda-tandanya gini Kak. Jadi kayak seumpama nih, kok dia bangun pagi, udah mau sekolah, tiba-tiba nih dia kayak sakit perut, mungkin kayak sakit perut, tapi beneran sakit perut karena saking takutnya ya, saking kayak psikomatis gitu ya, saking cemasnya dia mungkin nggak mau cerita sama mamahnya, malu atau apa, terus dia tiba-tiba sakit perut, terus sakit kepala, pusing gitu toh, tiba-tiba ya sudah kamu nggak usah masuk aja, udah digomong gitu, berkata seperti itu, akhirnya dia kok jadi tambah udah apa namanya kesempatan udah nggak usah sekolah aja kalau kamu sakit, itu akhirnya dia jadi sehat. Ini tanda-tandanya. Jadi berarti orang tua harus mengenali tanda-tandanya anak mulai ngambek sekolah. Nah, apa saja selain seperti itu? Seperti itu kan kadang-kadang itu kok tiba-tiba kok dikatain nggak sekolah, kok dia malah jadi berubah sehat, jadi seneng, terus main kayak biasanya, tapi kok di sekolah kok dia jadi kalau kita mau berangkat sekolah dia jadi
satu biasanya tantrum, ngambek, marah, nggak mau, terus dibangunin susah dan sebagainya. Tapi sampai sekolah nangis nggak mau, terus udah mau sekolah tapi cuman udah pulang aja. Nah seperti itu. Itulah istilahnya tanda-tanda oh ini berarti ada sesuatu, kita harus aware nih sama anak ini, berarti ada sesuatu nih yang mungkin di sekolah dia kok menjadi mogok sekolah, seperti itu. Tapi nggak boleh diturutin ya Bun? Iya, jadi pelan-pelan istilahnya apa ya, kita harus tidak semua masalah harus kita hindari, tapi kita hadapi dan diselesaikan. Iya, diselesaikan. Itu jadi kayak ketika kok kita sudah tahu nih kita anak-anak kok ada tanda-tandanya seperti ini ya, kok dia pas itu pagi-pagi itu udah kayak gelisah, udah mau mandi gitu, aku nggak mau nangis nggak jelas. Itu pasti ada sesuatu. Kan orang tua kan harusnya peka ya perubahan anaknya. Ini semalam baik-baik saja sih, pagi ketika dibangunin untuk mau sekolah kok keluhannya banyak. Iya betul. Nggak enak badan lah, apalah gitu ya. Nah ini suatu tanda. Bukan tanda dia sakit, tapi tanda ada sesuatu. Tanda bahwa dia tuh ngambek sekolah gitu, mau mogok gejala, mau mogok sekolah. Yang penting adalah orang tua tidak menuruti ya Bun. Sehari pun nggak boleh ya Bun. Iya, jadi kayak gini, kayak apa namanya, memang kita lihat dulu nih, kalau dia memang sakit, kemudian sakit beneran, harus ya udah nggak usah masuk ke kelas, kok setelahnya itu sakit. Nah itu kita jadi dia satu sakit. Memang sakit, tapi kalau kok dia habis ini kok kita malah baik-baik saja. Nah itu ada itu yang perlu diwaspadai. Bagaimana nanti sebagai orang tua apa yang harus dilakukan ketika menghadapi anak mogok atau ngambek sekolah? Temukan jawabannya setelah jeda. Kami segera kembali untuk Anda, tetap di TV 10. Sahabat TV 10, bincang psikologi anak yang masih menemani Anda bersama saya Carla Ratna dan juga psikolog kita Bunda Tarika. Bicara tentang anak yang ngambek sekolah, jadi terakhir kita bahas bahwa jangan diturutin ya. Kecuali memang gejalanya itu memang menunjukkan benar-benar sakit, karena memang alasannya anak nih ya ada-ada aja, suka drama kalau pagi, sakit perut lah, kepala pusing lah. Tapi kalau memang itu menunjukkan sakit yang beneran sakit, ya nggak apa-apa lah, ada excuse untuk memang dia izin nggak sekolah. Tapi berbeda halnya ketika kita bilang ya udah nggak sekolah, tiba-tiba terus lari, sehat, malah main-main di rumah, ini yang harus diwaspadai ya. Nah, jadi sebagai orang tua nih bagaimana untuk mengatasinya, atau bagaimana caranya untuk mengatasi anak-anak atau menghadapi anak-anak yang ngambek sekolah ini Bun? Oke, baik Kak Nana, ada pemirsa TV 10 di rumah. Oke, ketika kita tahu nih anak kita kalau ada tanda-tandanya tadi nih, kalau dia sudah sepertinya ada masalah nih di sekolahnya, kita yang harus kita lakukan adalah pertama kita meminta bantuan nih, datang dulu ke sekolahnya untuk kita cari tahu dulu nih kenapa sih di sekolahnya kok di rumah kok dia nggak apa-apa kok, tapi ketika mau sekolah itu dia ada masalah gitu. Terus kita tanya juga, bisa tanyakan ke gurunya, kemudian tanyakan juga ke anaknya, waktu mungkin sehari itu dia kok minta benar-benar udah nangis, benar-benar nggak bisa mau gitu sekolah, ya sudah kita biarkan dulu, tapi sampai dia tenang mengeluarkan emosinya ya. Kemudian kita tanya kenapa sih kok kamu nggak mau sekolah, kenapa gitu, ajak pelan-pelan nih, cari tahu kenapa dia nggak mau sekolah. Apakah ada temanmu yang nakalin, atau ada gurunya sikap atau sikap gurunya kurang berkenan gitu. Cari tahu sampai kalau alhamdulillah kok sudah dikasih tahu, oh berarti kita kasih solusinya sama mama, aku nggak mau temanku nakalin itu. Oke, berarti mama berarti melaporkan ya kalau bunda ya, atau guru ya, bu guru ya, kalau kemarin kamu ini temanmu nggak sengaja kayak mukul gitu ya. Oke, mama berkasih tahu bu gurumu ya, tapi besok kita sekolah lagi ya, pelan-pelan jadi ini ya. Nah kita kasih solusi seperti itu gitu. Terus kemudian kalau ada temanmu
yang apa namanya, kalau kena mukul tiba-tiba gitu, apa yang harus kamu lakukan, bilang aja sama bu guru. Nah kayak gitu kita ngasih solusi semua. Kalau itu memang ada yang dipukul atau lagi marahan sama temennya, kita kasih solusi nih. Nah itu gitu. seperti itu. Kemudian kita juga cari tahu juga ke gurunya. Selain anak, kita cari tetap tahu ya ke harus gurunya. komunikasi ke gurunya ya. Via WA karena aja kan bagaimanapun bisa. mogok sekolah itu kaitannya dengan sesuatu yang terjadi di sekolah gitu betul. ya. Karena ini kan dalam konteks mogok sekolah ya, jadi kita harus cross check dulu ke anaknya, juga ke gurunya. Kalau anaknya kadang kan ada yang susah nggak mau menyampaikan keluhannya. Kemudian kita cari tahu nih kenapa ya kalau di sekolahnya. Kalau sudah ada titik temu nih antara guru sama orang tuanya, ternyata anaknya kemarin habis dari ini apa namanya kena pukul temennya. Nah itu kita kasih solusi bareng-bareng, kita diskusiin sama gurunya nih. Ini ya bu, minta tolong ya kalau itu diingatkan si A-nya itu atau apa gitu. Nah kalau memang dari anaknya tidak bisa untuk terbuka, kemudian gurunya juga kok tidak tahu, ditanyain gurunya juga nggak mau. Nah mungkin kita bisa nih pakai pihak ketiga kayak psikolog atau apa yang istilahnya apa ya, membantu nih kenapa nih anaknya kok tiba-tiba mogok sekolah, kita mencari tahu seperti itu. Itu juga bisa salah satu caranya untuk mengetahui kenapa sih anak itu jadi mogok sekolah. Itu. Jadi kapan kita butuh bantuan psikolog? Jadi kayak kayak satu yang pertama adalah ketika kita sudah berusaha ke gurunya menanyakan ke anaknya juga tidak bisa, kemudian mamahnya atau ayahnya menanyakan ke anaknya juga tidak bisa. Jadi kayak di situ sudah istilahnya tidak ada solusi, mentok gitu kan. Anaknya juga nggak mau cerita semuanya. Mungkin itulah kita saatnya bisa nih kayak ke istilahnya ke psikolog yang istilahnya ahli untuk menjebatani pihak ketiga untuk anak itu mau jujur nih kenapa sih kok kamu menjadi mogok sekolah gitu. Saat itulah maksudnya tidak terbuka dengan orang tua, ditanya guru juga nggak ngaku, itu baru kita butuh psikolog, pihak ketiga ya untuk kayak mencari solusi bersama nih ke anaknya apa namanya nggak mau sekolah, benar-benar nggak mau sekolah dan nggak mau cerita. Itu yang susah kan, begitu kan ada anak-anak yang tipenya tuh nggak cerita apapun, itu nggak cerita. Makanya kan kadang mentok juga, gurunya juga nggak tahu masalahnya, ditanya temennya nggak ada yang ngaku juga ada apa. Itu bisa hubungi psikolog. Atau bisa kalau memang mamahnya istilahnya sudah aware nih, kok anakku sudah dulu nggak gini, istilahnya dulu ceria-ceria aja, kok tiba-tiba kok nggak mau sekolah. Nah itu kan mungkin mamahnya lebih aware. Kita ini juga bisa nih ke psikolog atau yang lain ke psikolog juga bisa itu untuk kayak kita mencari tahu anakku kenapa ya kok tiba-tiba nggak mau sekolah. Nah itu juga bisa. Jadi kalau masalahnya mungkin dengan teman, tidak dengan temannya, tapi ternyata bosan dengan pelajarannya atau bosan sekolah, itu gimana dong, Bun? Itu jadi kayak gini, kita harus mencari, berarti kan meningkatkan motivasi anaknya dulu kan ya. Jadi kan kalau ketika dia bosan, kita kasih tahu nih, namanya kamu tanya dulu cita-citamu mau jadi apa nih. Kalau anak ini ya cita-cita mau jadi apa? Semua dia jadi mau polisi gitu ya. Bisa nggak sih kalau polisi itu malas-malesan, kemudian kalau polisi itu di sekolah nggak mau, gimana kita bisa nyari ilmunya kalau mau jadi polisi aja kita. Nah itu jadi ajak anak untuk bangun diskusi, motivasinya diskusi ya. Mama cuma ini pingin adik itu belajar ke sekolah, rajin sekolahnya, semangat sekolahnya kan. Kita cari dulu nih masalahnya kok malesnya itu kenapa, nggak mau belajar. Berarti kamu nggak bisa, berarti kita coba nih belajar bareng. Nah kan bisa. Akhirnya ketemu. Mungkin dia merasa kesulitan untuk suatu pelajaran tertentu. Mama bantu, papa bantu. Jadi kan gitu. Jadi kalau mungkin dia kayak menghindari karena pelajaran ini susah. Terus ada PR, capek gitu ya. Bisa juga. Nah, yang kadang-kadang alasannya adalah aku sudah belajar ini capek nggak mau belajar, terus udah seharian mungkin yang full day, terus akhirnya dia capek, bosen sekolah. Nah itu jadi kan kita harus kamu kalau itu istirahat dulu aja gitu, biarkan istirahat dulu. Kemudian apa sih yang kamu nggak bisa juga kita harus cari tahu. Jadi boleh ya istirahat dulu, artinya di rumah dulu nggak berangkat sekolah tuh boleh? Maksudnya dari istirahat. Tapi kan
nyari ini ya, sambil nyari solusinya. Iya, jadi kan mungkin berdiskusi. Berdiskusi kayak kita istilahnya kalau memang benar-benar dia sudah tidak bisa dikondisikan, istilahnya dia benar-benar diajak marah, dia nangis, dia berontak dan sebagainya, gitu. Oh berarti kita sudah, yaudah tenang dulu gitu. Tapi setelah itu tenang, oh ini berarti ada masalah, kita waktunya untuk mendiskusikan sama anak dulu, sambil kita temenin dulu sampai dia ditungguin gitu, sampai dia benar-benar bisa lepas gitu. Kadang ada yang mogok sekolah terus pengennya ditungguin mamahnya terus di sekolah. Ini juga kan pasti ada sesuatu. Iya, betul sekali. Dari yang baik-baik saja ya, dari yang bisa ditinggal orang tua, terus tiba-tiba kok ngambek, nggak mau sekolah, mogok sekolah, minta ditungguin atau bahkan nggak mau berangkat sekolah. Ini kan pasti ada sesuatu. Pasti ada sesuatu. Jadi kayak kita harus waspadai seperti itu, karena perubahan itu kan biasanya, oh dia kok semangat sekarang nggak semangat. Nah itu berarti ada sesuatu yang mungkin dia belum bisa ceritakan seperti itu, yang kita harus cari tahu pelan-pelan gitu. Tapi tetap ketika kita, kalau walaupun dia masih bisa diajak toleransi untuk masuk, ya tetap harus masuk gitu. Oh gitu ya. Walaupun kita menunggu sebentar sampai bilang juga sama bisa gurunya ya, Bunda minta tolong ini agak rewel mungkin dari rumah, kalau yang anak usia dini gitu ya, rewel ada sekolah. Terus kalau sama gurunya kan udah biasa gitu, ini Kak agak ini tolong di ini, nah nitip kalau masih ini sih TK playgroup itu masih nggak apa-apa ditungguin lah. Kalau sudah SD kalau minta kerja sama gurunya gitu. Jadi benar-benar memang ya memang menyita sedikit waktu kita, tapi kan demi anak juga ya betul. ini ya. Jadi kan istilahnya kan kalau ini terhenti, maksudnya dihentikan, mogok sekolah hentikan, kan kasihan masa depannya juga. Iya, karena bagaimanapun pendidikan informal itu penting sekali. Jadi pendidikan formal itu memang ya kita tahu hitam di atas putih, selembar ijazah itu luar biasa sekali kan di Indonesia. Makanya kan bagaimanapun juga ya, saya setuju sih dengan yang memberikan motivasi tadi. Misalnya ini cita-citanya apa yang ditanyakan, ini pendekatan yang memang luar biasa saya lihatnya. Kalau dia punya cita-cita pengen jadi apa kan otomatis nanti ya mau nggak mau dia harus tetap sekolah ya. Jadi kayak menambah motivasi, salah satunya seperti itu. Kemudian tapi kita harus cari tahu dulu sebenarnya masalahnya harus ketemu dulu ya Bun ya. Karena dimotivasi sebagus apapun, kalau masalahnya belum ketemu ya tetap akan balik ke titik itu lagi ya Bun. Jadi kalau mungkin saja kayak tadi ada salah satu faktor penyebab yang pengelolaan emosi, berarti kita perbaiki emosinya dulu gitu. Kayak dia masih seperti kayak apa sih kalau pengelolaan emosi yang belum matang? Kayak dia maksudnya apa namanya, kena dikit masalah sama temennya dia langsung ngambek, nggak mau sekolah, tapi akibatnya seperti itu, padahal masalahnya cuma kecil, bertengkar sama temennya, rebutan bangku, kadang rebutan bangku ganti pasangan bangkunya aja, terus besoknya jadi ngambek nggak sekolah. Nah, ini berarti pengelolaan emosinya yang belum matang. Belum matang, jadi kan harus kita fokusnya ke emosinya dulu nih, kita caranya gimana ya. Jadi kayak kita ketika anak menangis ya kita biarkan dulu dia tenang, biarkan nangis dulu sampai tenang. Terus kemudian ketika itu penuhi dulu apa sih yang istilahnya ada kebutuhan emosi dia yang kurang, apa pelukan atau apa yang istilahnya dia yang bikin seneng, apa diajak quality time sama keluarga atau apa. Nah itu yang kita harus penuhi biar anak itu ketika mood kita baik, kayak kita aja ya, mood anak itu baik, pasti dia dengan sendirinya kok dia akan semangat sekolah. Tapi ketika kita masih ada miss satu kekurangan, kayak emosinya itu istilahnya lagi bad mood ya, kena sedikit aja ya sudah jadi istilahnya apa namanya, dia jadi masalah semuanya gitu, ke masalah ke sekolahnya dan sebagainya, padahal cuma masalah kecil, cuma rebutan tempat duduk. Iya, kadang hal yang buat kita mungkin orang dewasa cuma sepele banget, tapi faktor kematangan emosionalnya ini ya yang mempengaruhi. Itu salah satunya adalah itu. Nah, yang kita harus perbaiki dulu nih emosi anaknya. Yang dulu kan pernah kita regulasi emosi kita itu bisa ini apa namanya? Bisa ditonton ulang ya. Soalnya kita memang tayangkan juga di YouTube. Jadi nanti misalnya mau diulang lagi ilmunya yang kemarin, masih nyambung dengan yang kemarin bisa gitu ya. Betul sekali. Salah satunya seperti itu. Salah satunya iya, ini yang perlu mungkin yang orang-orang tuh dikiranya selalu ada masalah di sekolah atau apa. Tapi bisa jadi itu adalah masalah individunya sendiri dari kemarin
kematangan emosionalnya sendiri ya Bun ya. Ini yang orang tua berarti harus lebih mulai pendekatan lagi bagaimana untuk mematangkan emosi anak ini. Kalau nangis ya biarkan nangis dulu gitu ya Bun. Iya, jadi kayak dia menghabiskan emosi yang mungkin dia tidak bisa cerita semuanya, karena kok ada yang tantrum dan sebagainya, itu adalah salah satu ungkapan emosinya dia yang mungkin selama ini aku nggak bisa cerita sama mama, nggak ini, jadinya biarin dia lega ungkapannya dulu. Seperti itu, biar lega dulu pokoknya, biarin aja dulu lah gitu. Yang penting kan aman ya. Iya, betul. Kalau nggak salah kemarin gitu, nggak apa-apa kok dia meluapkan cara emosi, caranya meluapkan emosinya tuh seperti itu, biarkan dulu. Yang penting sekitar aman, tidak membahayakan dirinya dan orang lain. Begitu ya Bunda ya. Baik, itulah tadi solusi yang disampaikan oleh Bunda Tharika terkait dengan anak yang ngambek atau mogok sekolah. Sebelum kita akhiri program ini Bunda, ada yang mau disampaikan terlebih dahulu untuk sahabat TV 10 terkait dengan tema kita hari ini? Oke, Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah, ketika anak itu mogok sekolah, kita harus mencari tahu apakah itu dari diri anak sendiri ataukah dari lingkungannya. Support dia, dukung dia untuk menemukan atau memecahkan masalahnya agar anak selalu semangat sekolah. Oke, itu tadi penyebab dan cara mengatasi anak mogok sekolah yang perlu orang tua ketahui ya Bunda. Dan satu hal yang pasti, orang tua itu harus lebih bersabar dalam menghadapi anak mogok sekolah. Telusuri dulu penyebab yang mendasar sehingga bisa menemukan jalan keluar yang tepat. Tidak ada salahnya untuk bekerja sama dengan guru atau pihak sekolah. Namun jika terlihat si kecil itu memiliki masalah sehingga sering menolak sekolah, disarankan juga untuk berkonsultasi pada psikolog. Terima kasih ilmunya Bunda. Semoga bermanfaat untuk ayah bunda sahabat TV 10 yang ada di rumah. Saatnya saya Carla Ratna dan juga Bunda Tharika untuk undur diri. Namun sebelum itu kami ingatkan sekali lagi bahwa Anda juga bisa mengirimkan permasalahan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar. Jadi silahkan kami undang Anda untuk bergabung bersama kami. Silahkan menuangkan lewat WhatsApp masalah yang Anda hadapi. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya. Berjumpa kembali di lain kesempatan. Tetap di TV 10, inspirasi dan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.